Langkah misteri. Bayangkan malam tanpa bintang, udara begitu pengap hingga setiap tarikan napas terasa berat, di tanah proyek yang masih basah karena hujan siang tadi. Sekumpulan orang berkumpul diam-diam, mereka bukan sedang bekerja lembur, bukan pula melakukan rapat perusahaan, melainkan menyusun sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah ritual tua yang sudah diwariskan turun-temurun, sebuah jalan pintas yang dipilih orang-orang serakah untuk meraih keuntungan dengan menukar nyawa manusia sebagai tumbal. Di sudut tanah itu, seorang pekerja bernama Muhammad Sobahi dipanggil oleh mandornya, Galih, dengan alasan sederhana, pemeriksaan keamanan pondasi, tetapi siapa yang menyangka bahwa panggilan itu adalah awal dari malam yang tidak akan pernah dilupakan siapapun. Sobahi berjalan dengan langkah berat, sementara para pekerja lain yang tahu kebenarannya hanya bisa diam. Sebagian menunduk, sebagian lagi pura-pura sibuk, karena mereka paham bahwa siapapun yang bersuara bisa menjadi korban berikutnya. Di tengah pondasi yang digali, dupa dibakar, ayam hitam dipotong lehernya, darahnya ditampung dalam wadah tanah liat, lalu mantera-mantera kuno dilantunkan dengan suara rendah yang bercampur dengan desau angin malam. Dan di titik inilah tubuh Sobahi perlahan didorong masuk ke tengah lubang besar itu. Tangannya diikat, matanya dipaksa menatap langit, mulutnya berusaha berteriak namun ditutup dengan kain kotor yang bau besi karat. Sementara Galih berdiri di pinggir, wajahnya tegang antara rasa bersalah dan ketakutan, tapi tetap ia biarkan tubuh itu diguyur dengan darah ayam, diselimuti bunga 7 rupa, lalu ditutup tanah sedikit demi sedikit, bukan untuk mengubur sepenuhnya, tapi untuk mengunci roh Sobahi agar bersatu dengan pondasi, menjadi penjaga abadi bagi proyek pabrik sepatu yang akan dibangun. Setiap sekop tanah yang dilemparkan ke tubuh Sobahi diiringi dengan doa kotor, doa yang tidak pernah diucapkan di siang hari, doa yang memanggil sesuatu yang lebih tua dari manusia itu sendiri. Dan dari dalam lubang, terdengar suara rintihan yang makin lama makin pelan, hingga akhirnya hanya ada keheningan yang menyeramkan. Saat itu, tanah bergetar sedikit, seperti menerima persembahan, angin malam berhenti sejenak, dan para mandor bernafas lega karena mereka percaya tumbal sudah diterima. Pekerjaan akan lancar, keuntungan akan berlipat, dan mereka bisa tidur dengan nyaman malam itu. Tetapi yang mereka tidak tahu adalah bahwa roh Sobahi tidak pernah benar-benar mati. Ia terjebak, terperangkap, dan mulai mencari jalan untuk berbicara kepada siapapun yang berani mendengarkan. Dan disinilah aku, membawakan cerita yang lahir dari darah, dari pengkhianatan, dari ritual penumbalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh oleh manusia biasa demi memenuhi ambisi gelap. Cerita ini bukan sekadar kisah, ini adalah peringatan, sebuah pintu yang kau buka malam ini hanya dengan menekan play, dan kau harus bertahan mendengarkannya sampai akhir, karena jika berhenti di tengah, roh-roh itu mungkin akan mengikutimu dalam sepi. Jadi jangan pergi, jangan pindah kemanapun, tetap stay di sini bersama kami, dan pastikan kau tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi. Bukan hanya untuk mendukung channel ini, tapi juga sebagai simbol bahwa kau berani menjadi saksi, berani menuntaskan cerita sampai akhir, karena hanya dengan begitu, roh Sobahi tidak akan mengetuk pintumu malam ini. Langit sore di pinggiran kota itu tampak berwarna tembaga, seakan matahari enggan meninggalkan horizon. Di atas lahan luas yang dulunya sawah produktif milik warga, kini berdiri rangka-rangka besi menjulang. Itulah proyek pembangunan pabrik sepatu raksasa yang digadang-gadang akan membuka ribuan lapangan pekerjaan baru. Namun, di balik gegap gempita dan janji manis pemilik modal, tersimpan rahasia kelam yang hanya segelintir orang tahu. Galih, seorang mandor berusia 40-an, menatap bangunan setengah jadi itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu benar, pabrik ini tidak akan pernah rampung jika syarat yang diminta tidak dipenuhi. Dan syarat itu bukanlah sekadar biaya tambahan atau material mahal, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap, nyawa manusia sebagai tumbal. Beberapa minggu sebelumnya, rangkaian musibah aneh terus menghantam proyek. Besi-besi penyangga tiba-tiba ambruk tanpa sebab, padahal sudah terpasang dengan sempurna. Seorang pekerja jatuh dari lantai 2 meski memakai tali pengaman, tubuhnya remuk, sementara talinya ditemukan utuh. Semen yang baru dicetak mendadak retak-retak seperti tanah kekeringan. Para pekerja mulai resah, sebagian bahkan mengundurkan diri. "Ada yang gak beres di sini, Pak Galih," bisik seorang tukang tua. "Lahan ini dulunya bukan sembarang sawah. Ada sejarahnya, ada darah yang tertinggal." Galih hanya terdiam, menatap gundukan tanah di pojok proyek yang selalu basah meski musim kemarau. Ia berpura-pura tidak peduli, tapi jauh di lubuk hati ia sadar, ada sesuatu yang menunggu di balik tanah itu.
Suatu malam, setelah seluruh pekerja pulang, Gali dipanggil oleh atasannya, seorang pria keturunan Tionghoa yang hanya dikenal dengan nama singkat Bos Ang. Pertemuan dilakukan di sebuah rumah tua di pinggir kota, jauh dari keramaian. Di dalam rumah berbau dupa, Bos Ang duduk bersila ditemani seorang dukun berwajah pucat. Kalau proyek ini mau selamat, tumbal harus diberikan. Suara dukun itu serak, seperti berasal dari dasar sumur. Tanah ini menolak dibangun kalau tidak diberi nyawa. Nyawa itu harus datang dari orang yang bekerja di proyek, agar roh-roh penjaga merasa tenang. Galih tercekat. Ia tahu pekerja mana yang paling rentan. Muhammad Sobahi, pria sederhana dari desa tetangga, pekerja rajin yang sering dianggap remeh karena tubuhnya kurus dan pendiam. Sobahi tak punya keluarga dekat, hanya seorang ibu sakit-sakitan di kampung. Bagi dukun, dialah calon sempurna. Sejak malam itu, Gali tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Bayangan wajah Sobahi terus menghantuinya. Setiap kali menatap pekerja itu memanggul semen, ada rasa bersalah yang menusuk. Tapi di sisi lain, Gali teringat peringatan Bos Ang. Jika tumbal tidak segera diberikan, proyek akan gagal total, dan bukan hanya pekerja, melainkan ia sendiri yang akan diambil. Ketakutan akan kehilangan pekerjaannya, bahkan nyawanya, membuat Gali semakin terjebak dalam dilema. Hingga suatu sore, ketika hujan turun deras, Sobahi tergelincir di dekat lubang pondasi yang dalam. Galih melihat kejadian itu. Ia bisa saja menolong, tapi sebuah bisikan halus menyusup ke telinganya. Biarkan. Inilah saatnya. Galih menahan langkahnya, membiarkan Sobahi terperosok. Namun anehnya, Sobahi berhasil bangkit lagi, basah kuyup tapi selamat. Galih gemetar. Ternyata arwah tanah itu menuntut lebih dari sekadar kecelakaan biasa. Mereka menuntut pengorbanan dengan sengaja. Gali semakin terjebak dalam lingkaran ketakutan. Malam demi malam ia datang ke rumah tua tempat Bos Ang dan sang dukun menunggunya. Lilin hitam selalu menyala, asap dupa kian menyesakan. Dukun itu memberikan sebuah keris kecil berbalut kain merah. Kau hanya perlu menusukkan ini ke tanah di dekat tubuhnya. Roh akan mengambil sisanya, kata dukun itu dengan tenang. Gali menatap keris itu seolah sedang menatap alat pembunuhan. Tangannya bergetar ketika menerima, seolah logam itu berdenyut hidup, panas dingin bergantian di genggamannya. Bos Ang menambahkan, ingat, Gali. Kalau kau gagal lagi, roh tidak akan puas. Kau tahu artinya. Gali hanya bisa mengangguk, meski kepalanya berputar, pikirannya berteriak ingin kabur. Namun bayangan kehilangan pekerjaannya, kehilangan nyawa, bahkan mungkin dikutuk selamanya, menahan kakinya tetap di jalur kelam itu. Hari purnama tiba. Dari pagi, udara di proyek terasa aneh, panas menyengat meski langit mendung, burung-burung tak ada yang berkicau, bahkan suara serangga pun lenyap. Para pekerja merasakan keganjilan itu, sebagian memilih izin tak masuk. Tinggal segelintir yang masih bekerja, termasuk Sobahi yang tampak riang seperti biasa, sama sekali tak menyadari bahwa hidupnya tinggal menghitung jam. Gali berusaha keras menjaga ekspresi, tapi keringat dingin terus mengalir di pelipisnya. Saat makan siang, Sobahi duduk di sampingnya, tersenyum sambil berkata, Pak Galih, kalau pabrik ini jadi, saya kepingin bisa tetap kerja di sini. Biar bisa rawat ibu di rumah tanpa khawatir biaya. Kata-kata sederhana itu menghantam hati Galih bagai palu godam. Ia hampir ingin menyerah, ingin lari kemanapun asalkan tak harus jadi tangan pembunuh. Namun, bayangan tatapan Bos Ang dan suara dukun terus membisikkan perintah di kepalanya. Malam itu, purnama bulat sempurna menggantung di langit. Cahaya putihnya menyinari seluruh lahan proyek yang sunyi. Hanya terdengar gesekan angin dan bunyi seng berderit. Gali berdiri di tepi lubang pondasi terdalam, keris berbalut kain merah tergenggam di tangan. Sobahi, yang dipanggilnya dengan alasan memeriksa fondasi, berdiri tak jauh darinya. Wajah Sobahi polos, tanpa curiga, matanya menatap Galih dengan kepercayaan penuh. Pak, kenapa malam-malam begini kita turun? Apa nggak bahaya? Tanyanya. Galih tercekat, lidahnya keluh. Bisikan gaib kembali terdengar di telinganya. Sekarang. Tikam tanahnya. Kami menunggu. Galih menutup mata, tangannya bergetar hebat. Keringat dingin mengucur deras. Dan di momen itu, ia sadar bahwa satu langkah ke depan akan mengikat nasibnya selamanya, antara menjadi penyelamat proyek atau selamanya jadi bagian dari kegelapan yang menuntut darah. Gali berdiri membeku di tepi lubang pondasi. Angin malam bertiup kencang,
membawa bau tanah basah bercampur amis darah yang entah dari mana datangnya. Tangannya mencengkeram keris kecil itu semakin erat, jemari bergetar tak terkendali. Sobahi menunduk, menyorotkan lampu senter ke dalam lubang yang menganga gelap. Dalam sekali ya, Pak, kayak nggak ada dasarnya, katanya polos. Galih menelan ludah, tenggorokannya kering. Dalam benaknya, suara-suara gaib semakin jelas, sekarang. Tikam tanah, biarkan kami menariknya. Keringat dingin bercucuran, menetes hingga mengenai mata, perih. Namun ketika ia mengangkat tangan, Sobahi menoleh, tersenyum, dan berkata, Pak Galih, kalau pabrik ini selesai, saya janji bakal ngajak ibu datang, biar beliau lihat hasil kerja keras kita. Senyum itu membuat jantung Galih seakan diremas. Ia hampir jatuh terduduk, tercekik oleh rasa bersalah. Tiba-tiba, bumi bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Tanah di sekeliling lubang pondasi retak-retak, mengeluarkan suara gemuruh lirih. Sobahi terkejut, melangkah mundur, sementara Galih menahan napas. Dari retakan itu, muncul kepulan asap hitam, berputar-putar membentuk bayangan wajah-wajah manusia yang menjerit. Galih terpaku, wajah-wajah itu tampak seperti para pekerja yang sebelumnya meninggal di proyek, matanya kosong, mulutnya menganga. Suara mereka bergema, menyatu, tumbal, darah, kembalikan. Sobahi pucat pasi, melangkah semakin mundur, hampir tergelincir. Ia menoleh ke Galih dengan tatapan panik. Pak! Apa yang terjadi? Teriaknya. Galih hanya berdiri kaku, keris di tangannya terasa semakin berat, seperti memaksa untuk segera ditancapkan. Saat itulah ia sadar, ritual ini bukan sekadar kepercayaan kosong. Tanah benar-benar lapar. Ketika Sobahi hampir jatuh ke dalam lubang, Galih secara refleks meraih tangannya, menariknya kembali ke tepi. Keduanya terhuyung, terjatuh di tanah. Sobahi terengah-engah, matanya penuh rasa takut. Pak Galih, ada yang gak beres. Kita harus pergi dari sini, katanya gemetar. Namun sebelum mereka bisa bangkit, suara berat terdengar dari balik bayangan tiang beton. Jangan coba-coba melawan, ujar Bos Ang yang tiba-tiba muncul bersama sang dukun. Wajah keduanya tampak pucat diterangi cahaya bulan, mata mereka tajam menusuk. Dukun itu mengangkat tangan, membaca mantra, dan tanah kembali bergetar. Galih, suara Bos Ang menggema, kau tahu kewajibanmu. Jangan sia-siakan kesempatan. Kalau kau gagal lagi, yang akan masuk lubang itu bukan hanya dia, tapi juga kau. Galih merasa dadanya sesak, terjepit antara rasa takut, rasa bersalah, dan ancaman nyata di hadapannya. Sobahi menatap Galih dengan mata berkaca-kaca. Pak, apa maksud mereka? Kenapa saya? Suaranya parau, penuh kebingungan. Galih tercekat, lidahnya keluh. Ia ingin berteriak bahwa semua ini hanyalah permainan keji antara roh dan manusia tamak, tapi suara itu tak pernah keluar. Keris di tangannya semakin bergetar, hampir terlepas. Bos Ang melangkah mendekat, mendorong punggung Galih agar maju ke arah Sobahi. Lakukan sekarang. Tancapkan keris itu ke tanah di dekatnya, perintahnya. Galih terhuyung, matanya basah. Dalam sekejap, ia melihat bayangan masa lalu Sobahi, seorang anak kecil berlari di pematang sawah, seorang pemuda yang rela bekerja apa saja demi merawat ibunya. Semua itu membuat Galih merasa seolah ia akan membunuh dirinya sendiri bila melakukannya. Namun, di balik keraguan itu, muncul lagi suara gaib, tajam menusuk, kalau bukan dia, maka kau. Pilih sekarang. Dalam ketegangan yang mencekik, Galih akhirnya mengangkat keris tinggi-tinggi. Sobahi menutup mata, pasrah, tubuhnya gemetar. Namun detik berikutnya, yang terjadi bukan apa yang Bos Ang dan dukun harapkan. Galih berteriak keras, menusukkan keris itu ke tanah jauh dari tubuh Sobahi. Tiba-tiba, bumi terbelah, cahaya merah menyembur dari dalam lubang pondasi, angin kencang menerpa mereka semua. Wajah-wajah arwah itu muncul kembali, kali ini lebih marah, jeritan mereka mengguncang udara. Dukun terhuyung, mantranya terputus. Bos Ang berusaha mundur, tapi tanah di bawah kakinya retak, menarik tubuhnya ke dalam. Tidak. Bukan aku. Bukan aku, teriaknya sebelum lenyap di telan kegelapan. Sobahi teriak ketakutan, sementara Galih terduduk, napasnya terengah. Ia sadar, tindakannya baru saja mengubah segalanya. Bukan hanya proyek yang terancam, tapi mungkin seluruh nyawanya kini jadi incaran para roh yang murka.
Setelah tubuh Bos Ang lenyap di telan lubang, suasana mendadak hening. Angin berhenti berhembus, suara malam seolah ikut lenyap. Galih masih terduduk, tubuhnya gemetar hebat, sementara Sobahi hanya bisa menatap dengan mata terbelalak, mulutnya terbuka tanpa suara. Sang dukun terhuyung, wajahnya pucat pasi, darah menetes dari hidungnya. "Kau bodoh, Galih, kau sudah membangunkan mereka," suaranya parau, nyaris serak. Dari lubang yang masih terbuka, muncul cahaya merah menyala, disertai suara jeritan ribuan orang yang saling bertumpuk. Asap hitam menjelma menjadi bentuk tubuh tinggi kurus, matanya merah menyala, mulutnya ternganga sampai ke telinga. Makhluk itu menatap Galih dan Sobahi, suaranya menggema, "Janji dilanggar. Darah tidak diberikan. Maka semua akan kuambil." Galih merasakan bulu kuduknya berdiri, tenggorokannya tercekat. Ia sadar, ancaman itu bukan hanya untuknya, tapi untuk seluruh proyek bahkan mungkin desa sekitar. Dukun itu segera merapal mantra, tangannya gemetar memegang jimat-jimat di lehernya. Namun makhluk bayangan itu hanya tertawa, suara tawanya berderak seperti kayu patah. "Mantramu usang, jiwamu yang kubutuhkan," katanya. Seketika tubuh sang dukun terangkat ke udara, berputar-putar, lalu tulangnya remuk dengan bunyi krek-krek mengerikan. Darah menyembur, tubuhnya dilemparkan ke dasar lubang, lenyap di telan kegelapan. Sobahi berteriak histeris, sementara Galih hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan, menahan muntah. Pemandangan itu menghantam pikirannya seperti palu godam, membuat ia semakin sadar bahwa apapun yang terjadi malam itu tidak akan bisa ia hapus seumur hidupnya. Lubang pondasi semakin melebar, tanah sekitarnya runtuh sedikit demi sedikit. Bangunan besi yang baru setengah berdiri berderit keras, seakan menolak keberadaannya. Seolah seluruh proyek itu hendak dikembalikan ke tanah. "Pak Galih, kita harus lari," teriak Sobahi sambil menarik tangan mandornya. Galih tersentak, segera berdiri, namun langkahnya terasa berat seakan tanah menahan kakinya. Dengan susah payah mereka berlari menjauhi lubang, cahaya purnama membuat bayangan mereka tampak panjang, seolah sedang dikejar sesuatu. Dari belakang, makhluk bayangan itu meraung, suaranya membuat telinga terasa berdengung. Tiap kali mereka melangkah, tanah di belakangnya runtuh, merayap semakin dekat. Sesampainya di gerbang proyek, Galih hampir kehilangan napas, paru-parunya seperti terbakar. Namun ketika mereka hendak keluar, tiba-tiba pagar besi proyek menutup dengan sendirinya, berbunyi gedebuk keras. Sobahi mengguncang-guncang pagar itu, berteriak panik. "Pak, kita kejebak. Apa yang harus kita lakukan?" Galih menatap sekitar, otaknya berpacu mencari jalan lain. Tapi satu hal pasti, makhluk itu tidak akan berhenti sebelum ada tumbal. Di tengah kepanikan, suara berbisik kembali terdengar di telinga Galih. Kali ini lebih jelas, lebih menusuk, "Kau bisa selamat, jika kau berikan dia. Cukup dorong tubuhnya ke lubang, maka semua selesai. Kau bebas." Galih memejamkan mata, menutup telinga dengan kedua tangan, namun bisikan itu terus merayap ke dalam pikirannya. Ia menoleh ke arah Sobahi yang masih berusaha keras membuka pagar, keringat membasahi wajah kurusnya. "Pak Galih, tolong, jangan tinggalin saya," kata Sobahi dengan suara parau, penuh harap. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada bisikan gaib. Galih menunduk, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tahu, satu langkah kecil bisa menyelamatkan dirinya sekaligus mengorbankan lelaki malang itu. Tetapi suara hatinya, yang masih tersisa meski terkubur ketakutan, berteriak, "Kalau kau lakukan, kau bukan manusia lagi." Tiba-tiba tanah kembali bergetar, kali ini lebih dahsyat. Tiang-tiang besi ambruk, menghantam tanah dengan suara menggelegar. Dari kejauhan, lampu-lampu jalan di sekitar proyek padam satu persatu, meninggalkan kegelapan pekat. Hanya cahaya bulan purnama yang menerangi mereka. Dari balik lubang, muncul tangan-tangan hitam kurus, merayap keluar, berusaha meraih apapun di dekatnya. Sobahi berteriak, menarik Galih menjauh. "Kita masih bisa cari jalan lain, Pak. Ayo cepat." Galih menurut, berlari bersamanya di antara reruntuhan besi. Nafas mereka berpacu dengan derap langkah makhluk gaib yang terus mendekat. Di setiap sudut proyek, suara jeritan samar terdengar, seakan arwah-arwah yang tertahan ikut bangun. Malam itu, Galih sadar, ia tidak hanya melawan roh tanah, tapi juga melawan dosa-dosanya sendiri. Dan harga dari setiap pilihan akan lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Mereka berlari menembus gelap,
Cahaya bulan hanya menyorot sebagian lahan yang kini tampak seperti medan perang. Besi-besi patah berdiri miring bak nisan raksasa, sementara retakan tanah menjalar bagai ular, membuka celah yang memuntahkan asap pekat. Sobahi terus menarik Galih, napasnya terengah, suaranya serak. "Pak! Cepat! Ada gudang di sebelah timur. Kita bisa sembunyi dulu di sana." Galih hanya mengangguk, otaknya hampir tak sanggup berpikir jernih. Dari belakang, suara jeritan panjang menggema, disusul suara gedebuk seperti langkah raksasa yang menghantam tanah. Makhluk itu bergerak mendekat, setiap langkahnya membuat bumi bergetar. Galih sempat menoleh, dan ia hampir pingsan melihat sosok tinggi menjulang. Tubuhnya hanya terdiri dari asap hitam pekat, namun matanya merah membara, menatapnya dengan kelaparan yang tak manusiawi. Gudang proyek itu akhirnya terlihat, bangunan sederhana berdinding seng berkarat, biasanya dipakai untuk menyimpan alat kerja. Mereka menerobos masuk, menutup pintunya rapat. Di dalam, bau karat bercampur oli menyengat hidung. Sobahi terduduk di lantai, memeluk lutut, tubuhnya gemetar. "Pak Galih, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua ini bisa ada?" Suaranya parau, penuh rasa takut. Galih menunduk, menatap tanah kotor. Ia ingin jujur, ingin mengatakan bahwa Sobahi hanyalah tumbal yang dipilih untuk memuaskan nafsu tanah, tapi lidahnya keluh. Yang keluar hanya desahan pelan, "Maaf, Sobahi, maafkan saya." Sobahi menoleh, bingung. Namun sebelum ia sempat bertanya, suara dentuman keras mengguncang dinding seng. Makhluk itu ternyata mengikuti mereka, menghantam bangunan dengan kekuatan dahsyat. Seng bergetar, baut-baut beterbangan, suara raungan kembali menggema. Galih panik, matanya liar mencari sesuatu. Di sudut gudang ia menemukan karung-karung berisi pasir dan beberapa alat berat kecil. Ia meraih linggis, memegangnya erat, meski sadar senjata itu tak akan berarti banyak melawan makhluk gaib. Sobahi ikut berdiri, meraih palu besar. "Kalau dia masuk, kita lawan, Pak," katanya dengan suara bergetar, lebih sebagai usaha memberi semangat pada dirinya sendiri. Dentuman makin keras, hingga akhirnya sebagian seng terlepas, menyisakan celah. Dari celah itu, tangan-tangan hitam berasap merayap masuk, jari-jarinya panjang dengan kuku tajam. Sobahi menjerit, menghantam tangan itu dengan palu, namun serangan itu hanya membuat asapnya berputar sebelum kembali mengeras. Tangan itu semakin banyak, menyusup ke segala arah, meraih mereka. Galih menebas dengan linggis, berkeringat, sambil berteriak. Rasanya seperti melawan bayangan yang tak bisa disentuh. Dalam kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara asing dari luar gudang. Suara orang membaca doa dengan lantang, kalimatnya jelas, ayat-ayat suci yang menusuk udara malam. Tangan-tangan hitam itu mendadak terhenti, bergetar, lalu menarik diri keluar. Sobahi dan Galih saling berpandangan, napas mereka terengah. Pintu gudang terbuka perlahan, dan tampak seorang lelaki tua berjubah putih masuk. Wajahnya penuh kerut, matanya tajam namun teduh. "Kalian harus keluar dari sini sekarang juga," ucapnya tegas. Galih tercekat. Ia mengenali sosok itu, Kiai Sumarna, tokoh agama di desa sekitar yang sejak awal menentang proyek pabrik tersebut. "Tanah ini sudah lama dikutuk," kata Kiai Sumarna. "Dulu, di masa penjajahan, ratusan orang mati disiksa di sini, darah mereka meresap ke tanah. Dan keserakahan orang-orang seperti Bos Ang telah membangunkan mereka." Dalam kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara asing dari luar gudang. Suara orang membaca doa dengan lantang, kalimatnya jelas, ayat-ayat suci yang menusuk udara malam. Tangan-tangan hitam itu mendadak terhenti, bergetar, lalu menarik diri keluar. Sobahi dan Galih saling berpandangan, napas mereka terengah. Pintu gudang terbuka perlahan, dan tampak seorang lelaki tua berjubah putih masuk. Wajahnya penuh kerut, matanya tajam namun teduh. "Kalian harus keluar dari sini sekarang juga," ucapnya tegas. Galih tercekat. Ia mengenali sosok itu, Kiai Sumarna, tokoh agama di desa sekitar yang sejak awal menentang proyek pabrik tersebut. "Tanah ini sudah lama dikutuk," kata Kiai Sumarna. "Dulu, di masa penjajahan, ratusan orang mati disiksa di sini, darah mereka meresap ke tanah. Dan keserakahan orang-orang seperti Bos Ang telah membangunkan mereka." Udara di luar gudang terasa semakin berat ketika mereka bertiga melangkah keluar. Langit malam masih disinari purnama, tetapi cahaya bulan tampak pucat, seakan-akan terselimuti kabut darah. Angin membawa bisikan-bisikan aneh,
suara tangis, tawa cekikikan, dan jeritan menyatu menjadi satu. Sobahi merapat ke Galih, wajahnya pucat pasi, sementara Galih menunduk, rasa bersalah menindih dadanya. Di depan mereka, Kiai Sumarna berdiri tegak, tongkat kayu di tangan kanannya, mulutnya komat kamit membaca doa. "Kalian jangan jauh dariku," ucap sang Kiai. Mereka sedang mencari celah. Mereka lapar. Dari kejauhan, makhluk berasap hitam itu semakin jelas. Tubuhnya tinggi menjulang seperti menara, tangan-tangannya bercabang banyak, matanya merah menyala, dan dari mulutnya menetes cairan hitam yang mengeluarkan bau busuk menyengat. Dengan langkah lambat tapi pasti, ia mendekat, dan setiap langkah membuat bumi bergetar hebat. Kiai Sumarna menghentakkan tongkatnya ke tanah, dan tiba-tiba lingkaran cahaya keemasan terbentuk di sekitar mereka bertiga. "Ini benteng doa," ucapnya tegas. "Selama kalian berada di dalamnya, mereka tak bisa menyentuh." Makhluk itu menggeram, suaranya memecah malam. Dari tubuhnya, keluar bayangan-bayangan kecil menyerupai manusia dengan wajah rusak, kulit terkelupas, dan mata kosong. Jumlahnya puluhan, merangkak cepat seperti kawanan binatang buas. Mereka menabrak lingkaran cahaya, namun seketika terbakar, mengeluarkan jeritan nyaring. Sobahi menutup telinganya, tubuhnya gemetar ketakutan. Galih, di sisi lain, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar betul, seandainya ia benar-benar menyerahkan Sobahi malam itu, maka wajah-wajah hancur itulah yang akan menanti di bawah tanah, roh-roh korban masa lalu yang tidak pernah mendapat keadilan. Namun perlindungan itu tidak abadi. Lingkaran cahaya mulai meredup setiap kali bayangan-bayangan itu menghantamnya. Kiai Sumarna semakin kencang melafalkan doa, keringat membasahi wajahnya. "Aku butuh kalian berdua ikut membaca," ucapnya lantang. Sobahi langsung mengangguk, suaranya parau tapi tegas melantunkan doa bersama. Galih ragu, lidahnya kaku, tapi akhirnya ia mengikuti, meski suaranya bergetar. Semakin banyak suara doa yang terdengar, lingkaran cahaya kembali menguat, menyingkirkan bayangan yang mencoba menembus. Makhluk hitam raksasa itu meraung keras, suaranya seperti gemuruh petir. Ia mengangkat salah satu tangannya yang bercabang, lalu menghantam tanah. Getaran besar mengguncang lahan, sebagian besi runtuh, dan salah satu cabang tangannya berhasil menyentuh tepi lingkaran. Kilatan api muncul, namun cahaya keemasan itu mulai retak-retak seperti kaca ditekan. "Tidak bisa bertahan lama," seru Kiai Sumarna. "Kita harus mengakhiri ini sekarang." Ia menoleh pada Galih, tatapannya tajam. "Kau, mandor. Kau yang membuka jalan bagi mereka, maka kau juga yang harus menutupnya. Roh-roh ini menuntut balasan, bukan sekadar doa. Kau harus mengaku dan menyerahkan penyesalanmu sebagai pengganti tumbal." Galih tertegun, tubuhnya membeku. "Menyerahkan penyesalan," gumamnya. Kiai Sumarna mengangguk. "Kau harus mengaku di hadapan tanah ini, bahwa kau bersalah, bahwa kau berniat menukar nyawa orang lain demi keselamatanmu. Jika tidak, mereka tidak akan pernah puas." Kata-kata itu menusuk Galih lebih tajam daripada pisau. Ia menunduk, air mata mengalir. Sobahi menatapnya penuh emosi, campuran sakit hati, marah, sekaligus iba. "Pak Galih, jadi benar, saya memang dijadikan tumbal?" Suaranya lirih, hampir pecah. Galih terisak, suaranya parau. "Maafkan saya, Sobahi, saya takut. Saya pengecut. Saya setuju ketika mereka bilang kau harus dijadikan tumbal. Tapi setiap kali saya melihatmu, saya tidak sanggup. Saya salah besar. Dan sekarang, mungkin sudah terlambat." Ucapannya menggema di udara, bercampur dengan doa Kiai Sumarna. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergemuruh, dan dari lubang pondasi jauh di tengah proyek, cahaya merah membumbung tinggi, membentuk pilar api. Suara ribuan roh berteriak bersamaan, lalu perlahan mereda. Makhluk raksasa itu terhenti, menunduk, seolah mendengarkan pengakuan Galih. Untuk sesaat, angin berhenti, dan hanya suara tangisan Galih yang terdengar. Kiai Sumarna menatapnya dengan sorot penuh harap. "Teruskan, Galih. Jangan berhenti. Biarkan penyesalanmu jadi persembahan terakhir. Itulah satu-satunya cara menutup kutukan ini." Galih berlutut di tanah, tubuhnya bergetar hebat. Suara tangisnya pecah, bercampur dengan doa yang terus dibacakan Kiai Sumarna dan Sobahi. Aku mandor yang tamak.
Aku menutup mata ketika pekerja meninggal di bawah reruntuhan. Aku pura-pura tidak tahu saat ada darah yang jatuh di pondasi ini. Aku bahkan rela menukar nyawa sahabatku sendiri, hanya supaya aku tidak kehilangan pekerjaanku. Suaranya menggema, dan entah bagaimana tanah di bawahnya berdenyut, seakan mendengarkan. Angin dingin menusuk tulang, tetapi bersama setiap kata pengakuan, cahaya lingkaran semakin menguat. Sobahi, meski hatinya remuk, menatap Galih dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya berkecamuk rasa marah sekaligus iba. Marah karena dirinya dijadikan tumbal. Iba karena melihat seorang lelaki dewasa runtuh di hadapannya, hancur oleh dosa yang ditanggungnya. Makhluk raksasa hitam itu menggeram, tubuhnya mulai bergetar. Dari wajahnya yang menyerupai asap pekat, muncul bayangan-bayangan manusia yang menjerit, seakan hendak keluar dari dalam tubuhnya. Mereka adalah jiwa-jiwa para korban, buruh yang mati terjepit, jatuh dari ketinggian, atau meninggal misterius di area proyek. Wajah-wajah itu menatap Galih dengan mata penuh dendam, tapi juga kerinduan akan keadilan. "Kami menunggu pengakuanmu," bisik suara yang bergema dari segala arah, suara tumpang tindih, serak, parau, penuh nestapa. Galih menunduk lebih dalam, tubuhnya jatuh tersungkur. "Ampuni aku. Jika aku bisa menukar diriku dengan semua yang pernah terjadi, aku rela. Jangan ambil Sobahi, jangan ambil siapapun lagi. Ambil saja aku." Ucapan itu membuat Sobahi terkejut. Mandor yang pernah menjerumuskannya kini benar-benar menyerahkan dirinya. Kiai Sumarna mengangkat tongkatnya, menancapkannya ke tanah dengan keras. Dari ujung tongkat, cahaya putih menyala, menembus langit malam. "Roh-roh yang tertahan, dengarlah. Penyesalan telah diserahkan. Jangan lagi menuntut darah yang bukan haknya. Jika kalian butuh jiwa, ambil mereka yang benar-benar bersalah." Suara sang kiai tegas, menggetarkan bumi. Roh-roh itu meraung, seakan menolak, namun perlahan satu persatu wajah mereka mulai menghilang dari tubuh makhluk raksasa itu. Sebagian menoleh ke arah Galih, sebagian menatap Sobahi, lalu lenyap dalam pusaran asap. Makhluk raksasa itu menggeram semakin keras, tubuhnya pecah menjadi retakan asap pekat, dan dari dalamnya keluar sebuah wujud yang jauh lebih menyeramkan. Kerangka manusia dengan kulit tipis menempel, mata kosong, dan tangan panjang yang meneteskan darah hitam. "Dia masih belum puas," ujar Kiai Sumarna dengan wajah tegang. Tanah berguncang lebih hebat. Besi-besi di proyek berjatuhan, sebagian menancap ke tanah seperti tombak. Sobahi hampir terjatuh, namun Galih menahannya, meski tubuhnya sendiri goyah. "Pak Galih, jangan. Kalau Bapak menyerahkan diri, apa bedanya dengan saya jadi tumbal?" seru Sobahi, matanya penuh ketakutan. Galih menatapnya, air mata masih mengalir. "Bedanya, Sobahi, kau masih punya masa depan. Aku sudah lama hidup dalam dosa. Biarkan aku menutup semua ini." Ucapannya lirih, namun penuh keyakinan. Kiai Sumarna menoleh cepat, wajahnya marah. "Jangan bodoh. Pengorbanan tidak akan menutup kutukan ini. Hanya penyesalan yang jujur yang bisa membuat roh puas. Jika kau mati begitu saja, mereka akan terus menuntut korban baru." Suara Kiai Sumarna memecah kegaduhan malam, dan untuk sesaat, Galih terdiam, bimbang antara menyerahkan diri atau terus mengaku. Sementara itu, makhluk rangka itu merangkak keluar dari lingkaran asap, mengeluarkan suara mendesis panjang. Setiap langkahnya membuat tanah menghitam, rumput layu, dan udara dipenuhi bau busuk menyengat. Ia menoleh ke arah Galih, lalu ke Sobahi, seakan menimbang siapa yang pantas dijadikan santapan. Pilihannya hanya dua, suara bergema muncul, entah dari makhluk itu atau dari roh-roh di sekitarnya. Nyawa atau penyesalan. Galih mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi air mata dan lumpur. Ia menatap Sobahi, lalu Kiai Sumarna. Dengan suara parau tapi tegas, ia berucap, "Aku memilih penyesalan. Aku akan terus mengaku sampai kutukan ini hilang, meski tenggorokanku robek." Dan ia pun kembali bersujud, melantunkan pengakuan-pengakuan dosa lain yang selama ini disembunyikan. Setiap kata keluar dari mulutnya membuat cahaya lingkaran semakin terang, mendorong mundur makhluk itu sedikit demi sedikit. Suara Galih terdengar semakin parau, setiap pengakuan terasa seperti pisau yang mengiris tenggorokannya dari dalam. Aku mengambil uang hasil kerja lembur mereka. Aku memalsukan laporan kecelakaan agar tidak menodai nama perusahaan. Aku bahkan menyembunyikan jasad seorang pekerja yang mati terjepit, supaya proyek ini tidak dihentikan." Kata-kata itu mengalir deras,
seakan semua kebusukan yang ditutup rapat selama ini akhirnya tumpah. Sobahi terperangah, dadanya sesak mendengar kenyataan demi kenyataan. Ternyata proyek pabrik sepatu itu memang dibangun di atas darah dan dusta. Setiap kata Galih seolah memanggil roh-roh yang pernah menjadi korban, dan wajah-wajah mereka kembali muncul di sekeliling lingkaran cahaya, tapi kali ini tidak menyerang. Mereka hanya menatap, menunggu, mendengarkan. Kiai Sumarna menegakkan tubuhnya, tongkatnya bergetar dalam genggamannya. Teruskan. Jangan berhenti. Selama kau jujur, mereka akan tenang. Suaranya keras, tetapi tubuhnya sendiri mulai melemah, napasnya berat. Sobahi menoleh ke arah Kiai itu, melihat wajah tua yang basah oleh peluh. Kiai, apakah ini akan berhasil? Tanyanya dengan suara bergetar. Kiai Sumarna menatap Sobahi sebentar, lalu mengangguk perlahan. Setiap roh yang mendengarkan pengakuan ini akan melepaskan ikatan mereka pada tanah. Jika semua ikatan lepas, kutukan akan berakhir. Tapi jika berhenti di tengah jalan, semua ini akan sia-sia. Mereka akan menuntut darah lebih banyak lagi. Kata-kata itu membuat Sobahi merinding. Ia menggenggam tangannya erat-erat, berusaha menahan ketakutan yang terus menggerogoti. Makhluk kerangka itu meraung panjang, suaranya melengking menusuk telinga. Tubuhnya berusaha mendekat, namun cahaya dari lingkaran semakin kuat. Ia tampak gelisah, seolah cahayanya membakar kulit busuknya. Dari mulutnya menetes darah hitam yang mendesi setiap kali jatuh ke tanah. Kalian tidak bisa melarikan diri, desisnya dengan suara patah-patah, seakan berasal dari banyak tenggorokan sekaligus. Namun roh-roh di sekitarnya justru makin tenang. Mereka mulai bergerak perlahan, menjauh dari makhluk itu, mendekat ke arah Galih. Wajah-wajah mereka tampak pucat, hancur, ada yang tanpa mata, ada yang lehernya patah, namun tatapan mereka kali ini tidak penuh kebencian. Mereka seperti menunggu pengakuan terakhir yang bisa membebaskan mereka. Galih kembali bersuara, meski hampir kehilangan tenaga. Aku yang menutup mulut keluarga korban dengan uang receh. Aku biarkan mereka menangis tanpa keadilan. Aku tahu dari awal, proyek ini dikutuk. Tapi aku tetap melanjutkan, karena aku takut kehilangan gaji, takut dimusuhi, takut jatuh miskin. Suaranya pecah, dan akhirnya ia menjerit, "Aku pengecut. Aku pantas menanggung semua ini." Jeritan itu menggema ke seluruh area proyek. Tiba-tiba, langit di atas mereka bergetar, awan hitam membentuk pusaran besar, dan kilat menyambar tiang besi hingga meledak. Sobahi terjatuh, hampir menutupi wajahnya karena cahaya menyilaukan. Tetapi ia melihat sesuatu. Wajah-wajah roh yang tadi penuh luka perlahan memudar, satu persatu, meninggalkan senyum tipis di bibir mereka sebelum hilang sepenuhnya. Kiai Sumarna bersujud, menekan tongkatnya ke tanah, mulutnya melantunkan doa semakin cepat. Cahaya lingkaran memancar lebih terang, hingga menembus langit. Makhluk kerangka itu menggeram, tubuhnya mulai meleleh seperti lilin dibakar api. "Tidak. Aku masih lapar," jeritnya, meronta-ronta. Namun setiap kali ia bergerak, cahaya itu membakar tubuhnya semakin parah. Galih, yang kini sudah hampir tak bisa berdiri, menatap makhluk itu dengan tatapan kosong. "Ambil semua dari diriku, asal jangan ambil orang lain lagi." Dengan kata-kata terakhir itu, ia jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar, tetapi dari mulutnya masih terdengar bisikan pengakuan, pelan, nyaris tak terdengar. Sobahi segera berlari memeganginya, mengguncang tubuh Galih. "Pak Galih, bertahanlah." Tapi Galih hanya tersenyum samar, wajahnya dipenuhi lumpur dan air mata, sebelum matanya perlahan terpejam. Sobahi mengguncang tubuh Galih, air matanya jatuh deras. "Pak Galih, jangan tinggalkan saya. Kalau Bapak mati, semua pengakuan ini sia-sia," teriaknya. Tapi Galih hanya mengerang pelan, napasnya pendek dan berat. Kiai Sumarna menoleh cepat, wajahnya pucat, matanya tajam. "Sobahi, kau harus membantunya. Bacakan doa bersama. Suara doamu akan jadi penopang terakhir agar roh-roh ini tidak kembali marah." Sobahi menatap sang kiai dengan wajah panik, lalu menunduk pada Galih. Meski hatinya masih dipenuhi luka karena dijadikan tumbal, ada sesuatu dalam dirinya yang tak tega melihat seorang manusia hancur oleh dosanya sendiri. Dengan suara parau, ia ikut melafalkan doa, tangannya menggenggam erat tangan Galih yang dingin dan penuh lumpur. Udara di sekitar mereka semakin bergetar.
Makhluk rangka itu berteriak histeris, tubuhnya retak-retak, setiap kali retakan muncul, suara jeritan ribuan roh terdengar dari dalamnya. "Kalian, bukan siapa-siapa. Tanah ini milikku," teriaknya. Dari perutnya keluar tangan-tangan hitam yang berusaha meraih Galih dan Sobahi. Namun begitu tangan-tangan itu menyentuh cahaya lingkaran, mereka terbakar dan luruh menjadi abu. Kiai Sumarna memejamkan mata, tongkatnya ditekan semakin dalam ke tanah, suaranya kian meninggi. "Dengan nama yang maha kuasa, aku ikat kau, roh hitam. Kau tidak berhak lagi menuntut darah di tanah ini." Kalimat itu bagai petir yang menghantam. Makhluk itu menjerit, tubuhnya semakin meleleh, sementara roh-roh yang tadinya murka kini tampak semakin damai, melayang ke langit seperti kabut yang perlahan menghilang. Galih membuka matanya perlahan, tatapannya kosong tapi penuh penyesalan. Aku sudah mengaku, semua," suaranya nyaris tak terdengar. Sobahi menggenggam tangannya lebih kuat. "Pak Galih, jangan berhenti. Masih ada yang menunggu pengakuan Bapak. Kalau Bapak menyerah sekarang, makhluk itu bisa bangkit lagi." Galih menatap Sobahi, air mata mengalir di wajah kotor itu. "Sobahi, maafkan aku tidak pantas disebut manusia." Sobahi menggeleng keras, suaranya pecah. "Bapak salah. Tapi Bapak sudah berani mengaku. Itu lebih berharga dari 1000 nyawa yang Bapak sembunyikan. Lanjutkan. Jangan diam." Kata-kata itu menusuk hati Galih. Ia mengumpulkan sisa tenaganya, lalu kembali berucap, Aku bersaksi, bahwa semua darah ini adalah tanggung jawabku. Aku berserah. Aku tidak akan kabur lagi." Ucapan itu seolah menjadi kunci terakhir. Cahaya lingkaran meledak ke segala arah, menyapu area proyek. Tiang-tiang besi yang berdiri miring roboh, tanah bergetar hebat, dan kilatan cahaya membentuk pusaran yang menelan makhluk rangka itu. Jeritan panjang terdengar, melengking hingga memekakan telinga. Tubuh makhluk itu pecah berkeping-keping, berubah menjadi debu hitam yang tersedot ke dalam pusaran. Roh-roh yang tersisa menatap Galih terakhir kali, beberapa di antaranya bahkan menundukkan kepala sebelum akhirnya lenyap dalam cahaya. Malam yang tadinya dipenuhi kegelapan kini kembali hening, hanya suara napas terengah-engah dari mereka bertiga yang terdengar. Kiai Sumarna jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. "Sudah, selesai," katanya lirih, meski napasnya hampir habis. Namun kemenangan itu tidak tanpa harga. Galih terbaring lemah di tanah, matanya setengah terpejam. Sobahi memeluk tubuhnya, mencoba menghentikan darah yang keluar dari mulutnya. "Pak Galih, jangan pergi. Bapak sudah menebus semuanya," tangis Sobahi pecah. Galih tersenyum samar, tangannya terangkat gemetar, menyentuh bahu Sobahi. "Sobahi, terima kasih, karena kau tidak membiarkan aku sendiri." Air matanya mengalir, lalu tubuhnya melemas, napasnya terhenti. Sobahi menjerit, suaranya menggema di area proyek yang sunyi. Kiai Sumarna menutup matanya dengan wajah sendu. Ia sudah memilih jalannya. Penyesalan yang ia serahkan menjadi tumbal terakhir. Bukan nyawa, tapi penyesalan yang jujur. Dan itu cukup untuk menutup kutukan. Udara malam kembali terasa dingin, tapi kini tidak lagi menakutkan, melainkan hening penuh duka. Malam itu berakhir dalam keheningan yang menusuk. Bau besi berkarat, tanah basah, dan sisa asap hitam masih tercium di udara. Sobahi terduduk di samping tubuh Galih yang sudah tak bernyawa, tangannya masih menggenggam tangan sang mandor yang dingin. Air matanya tak kunjung berhenti, matanya sembab dan merah. "Kenapa harus begini, Pak?" gumamnya lirih, lebih pada dirinya sendiri. Kiai Sumarna berdiri pelan, tubuhnya rapuh seperti akan roboh. Ia menatap jasad Galih lama sekali, lalu berkata dengan suara parau, ia sudah menebus kesalahannya dengan sesuatu yang lebih berat dari nyawa, kejujuran. Tidak semua orang bisa melakukannya. Kata-kata itu membuat Sobahi terdiam, meski hatinya tetap dipenuhi luka yang sulit terobati. Matahari perlahan muncul dari ufuk timur, sinarnya menembus kabut tipis yang menyelimuti area proyek. Saat cahaya pagi menyinari pondasi dan besi-besi yang berserakan, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk, tidak ada bisikan gaib yang mengintai. Burung-burung mulai terdengar kembali, seakan alam pun merasakan bahwa kutukan tanah itu telah berakhir. Namun bagi Sobahi, bayangan malam sebelumnya akan terus hidup di dalam kepalanya. Ia masih bisa merasakan bagaimana makhluk raksasa itu mengintai, bagaimana jeritan roh korban terdengar jelas di telinganya.
Trauma itu bukan sesuatu yang bisa hilang hanya karena cahaya matahari datang. Ia tahu, meski proyek ini mungkin akan dilanjutkan, bagi dirinya, tempat ini selamanya adalah kuburan hidup yang menyimpan rahasia berdarah. Kiai Sumarna mendekati Sobahi, menepuk bahunya dengan lembut. "Nak, dengarkan aku baik-baik. Jangan sekali-kali lupa apa yang terjadi di sini. Kalau ada yang bertanya, katakan yang sebenarnya. Jangan tutupi lagi, jangan sembunyikan apapun. Kebenaran adalah pelindung yang lebih kuat daripada tumbal apapun." Sobahi menoleh, wajahnya basah oleh air mata, matanya merah tapi berkilat. "Kiai, apakah arwah-arwah itu benar-benar sudah pergi?" tanyanya dengan suara bergetar. Kiai Sumarna menatap langit sebentar, lalu menjawab lirih, "Mereka tenang, tapi bukan berarti mereka akan melupakan. Selama ada manusia yang tamak, selama ada yang menginjakkan kaki di atas darah, roh-roh itu akan selalu mengintai. Yang berbeda hanyalah mereka tidak lagi terikat pada tanah ini. Tapi peringatan mereka tidak akan pernah padam." Sobahi menunduk, hatinya kian berat. Ia merasa seperti memikul beban yang bukan miliknya, warisan kelam dari dosa orang lain. Tapi ia juga tahu, malam itu ia selamat bukan karena keberuntungannya sendiri. Galih telah memilih jalan pahit, dan meski ia tidak bisa menghapus luka pengkhianatan, Sobahi tak bisa menyangkal bahwa Galih menutup semuanya dengan keberanian yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Dalam hatinya, ada ruang kecil yang diam-diam memaafkan, meski luka itu akan tetap menganga. Ia menghela napas panjang, lalu menutup mata Galih dengan tangannya sendiri, memberi penghormatan terakhir. "Selamat jalan, Pak Galih. Semoga penyesalanmu diterima." Beberapa pekerja yang sejak malam bersembunyi di bara akhirnya keluar, wajah mereka pucat, tubuh gemetar. Mereka melihat ke arah Sobahi dan Kiai Sumarna dengan tatapan penuh tanda tanya. Tidak ada yang berani bertanya langsung, tapi jelas mereka tahu ada sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi. Kiai Sumarna berdiri tegak, meski tubuhnya lemah. "Dengar baik-baik," katanya lantang. "Mulai hari ini, tanah ini harus dibersihkan dengan doa setiap hari. Tidak boleh ada lagi dusta atau pengorbanan. Jika ada satu saja kebohongan, kutukan akan kembali, bahkan lebih ganas dari sebelumnya." Para pekerja mengangguk cepat, meski ketakutan masih mengikat mereka. Sobahi menatap tanah luas itu dengan pandangan kosong, dalam hatinya terukir janji, ia tidak akan pernah membiarkan siapapun melupakan malam kelam yang merenggut Galih. Hari-hari berikutnya berjalan dengan aneh. Proyek pabrik sepatu itu sempat dihentikan sementara, namun tekanan dari perusahaan membuat pekerjaan kembali dilanjutkan. Para pekerja berusaha bekerja seperti biasa, tapi setiap malam, suasana di barak selalu tegang. Bisikan-bisikan samar kadang terdengar, suara besi jatuh meski tak ada yang menyentuh, dan bau anyir darah masih kerap muncul entah dari mana. Sobahi tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Galih muncul, antara menatap penuh penyesalan dan tersenyum samar seolah ingin mengatakan sesuatu. Kadang ia mendengar suaranya memanggil, "Sobahi, jangan ulangi salahku." Suara itu membuat tubuhnya merinding, tetapi juga mengingatkannya pada sumpah untuk tidak membiarkan kebohongan menutupi kebenaran. Suatu malam, ketika para pekerja sudah terlelap, Sobahi duduk sendiri di depan pondasi yang pernah menjadi pusat kengerian. Bulan menggantung pucat di langit, angin malam membawa aroma tanah basah. Ia menatap ke arah lubang besar itu, dan jantungnya berdegup kencang. Di sana, ia melihat siluet samar, sosok Galih, berdiri dengan pakaian kerja yang berlumur lumpur. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi ada senyum tipis di bibirnya. Sobahi tercekat, tidak bisa bergerak. Sosok itu hanya berdiri lama, lalu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah para pekerja. Setelah itu, bayangan itu memudar, hilang seolah ditelan kabut. Sobahi mengusap matanya, memastikan ia tidak berhalusinasi. Tapi dalam hati ia tahu, arwah Galih masih mengawasi. Keesokan paginya, Sobahi menceritakan penglihatannya kepada Kiai Sumarna. Lelaki tua itu tidak terkejut, hanya menghela napas panjang. "Tidak semua arwah bisa pergi sekaligus, Nak. Ada yang memilih tinggal sebentar, bukan karena dendam, tapi karena ingin memberi pesan." Sobahi menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Pesan apa, Kiai?" Kiai Sumarna menatap jauh ke arah proyek, matanya redup. Bahwa dosa manusia tidak berhenti hanya pada satu orang. Galih mungkin sudah menebus kesalahannya, tapi perusahaan ini masih menyimpan banyak kegelapan. Selama keserakahan tetap ada, selama nyawa dianggap murah,
tanah ini bisa kembali menuntut tumbal. Ucapan itu membuat dada Sobahi terasa berat, seakan ia kembali diingatkan bahwa semua yang terjadi belum tentu benar-benar berakhir. Sobahi mulai memperhatikan hal-hal kecil yang mencurigakan. Beberapa pekerja sering terluka, ada yang jatuh dari ketinggian karena tali pengaman rusak, ada pula yang hampir tertimpa besi besar yang tidak sengaja terlepas. Perusahaan selalu menyebutnya kecelakaan kerja biasa, tapi bagi Sobahi, semua itu seperti pola yang ia kenal, pola dari kutukan lama yang pernah hampir merenggut nyawanya. Malam-malamnya semakin gelisah. Kadang ia mendengar suara tangisan dari arah pondasi, kadang pintu barak berderit keras seakan ada yang mendorongnya. Para pekerja lain mulai berbisik, ada yang percaya tempat itu memang angker, ada pula yang menuduh Sobahi menyebarkan ketakutan. Namun Sobahi tidak peduli. Ia tahu apa yang ia lihat, ia tahu roh-roh itu belum sepenuhnya pergi. Kiai Sumarna suatu sore kembali menemuinya, membawa segenggam kemenyan dan kitab kecil. Mereka duduk di tepi proyek, menatap matahari yang perlahan tenggelam. "Nak," ujar Kiai Sumarna pelan, "ingatlah satu hal. Tumbal bukan selalu tentang darah atau nyawa. Tumbal juga bisa berupa kebohongan, keserakahan, atau ketidakpedulian yang kita biarkan tumbuh. Selama ada yang rela menukar keadilan demi keuntungan, roh-roh akan selalu punya alasan untuk kembali." Sobahi mendengarkan dengan mata basah, hatinya bergetar. Kata-kata itu seperti menancap dalam-dalam, memberi peringatan sekaligus tanggung jawab. Ia sadar, beban gali kini telah berpindah padanya. Ia adalah saksi, penjaga cerita, dan mungkin satu-satunya penghalang agar tanah itu tidak kembali menuntut darah. Beberapa minggu berlalu, proyek kembali berjalan seakan tidak pernah terjadi tragedi. Gedung pabrik sepatu itu mulai tampak berdiri, rangka baja menjulang, dinding-dinding beton dicor. Dari luar, semuanya terlihat normal. Namun bagi Sobahi, setiap langkah di area proyek terasa seperti berjalan di atas makam raksasa. Setiap kali ia melihat beton dituang, ia teringat pada tubuh-tubuh yang tak kasat mata terkurung di bawah sana. Kadang, ia mendengar suara ketukan samar dari dalam dinding yang baru mengeras, seolah roh-roh itu masih berusaha keluar. Dan setiap kali matahari tenggelam, hawa dingin kembali menusuk, membuat bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Sobahi terbangun karena suara langkah kaki berat di luar barak. Ia mengira itu pekerja lain, tapi saat ia membuka pintu, tak ada siapapun. Yang ada hanya genangan air dan kilat menyambar langit. Namun dari kejauhan, di arah pondasi lama, ia melihat sekilas bayangan hitam besar berdiri kaku. Bentuknya samar, tetapi Sobahi tahu itu bukan manusia. Bayangan itu hanya menatapnya dari kejauhan, lalu perlahan menghilang ke dalam gelap hujan. Sobahi menutup pintu cepat-cepat, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, kutukan itu mungkin tidak sepenuhnya berakhir, ia hanya tertidur, menunggu kesempatan baru. Keesokan harinya, ia kembali menemui Kiai Sumarna yang kini semakin lemah, batuk-batuk dan jarang keluar rumah. Dengan suara serak, Kiai itu berkata, "Nak Sobahi, aku sudah tua. Waktuku tak lama lagi. Ingatlah pesan terakhirku, jangan pernah biarkan perusahaan ini mengulang kesalahan. Jika mereka mulai bermain dengan tumbal lagi, katakan pada semua orang kebenaran yang kau tahu. Jangan takut, karena ketakutanlah yang membuat roh semakin kuat." Sobahi menggenggam tangan Kiai Sumarna erat, matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti kehilangan satu-satunya penopang yang membuatnya berani menghadapi semua kengerian ini. Hari berganti minggu, pabrik sepatu itu akhirnya selesai dibangun. Perusahaan merayakan besar-besaran, dengan musik, kembang api, dan pesta yang meriah. Semua orang bersorak gembira, kecuali Sobahi. Ia berdiri jauh di sudut, menatap bangunan itu dengan perasaan aneh. Di tengah sorak-sorai, ia kembali mendengar bisikan lirih di telinganya. "Kami tidak pergi, kami hanya menunggu." Suaranya berasal dari entah mana, mungkin dari bawah tanah, mungkin dari dalam kepalanya sendiri. Ia menutup telinga, tapi bisikan itu semakin jelas, bercampur dengan tawa orang-orang di sekitarnya. Dunia nyata dan dunia gaib seakan menempel erat, dan hanya dirinya yang bisa merasakannya. Malam itu, setelah pesta usai, Sobahi berjalan pulang melewati halaman pabrik yang baru jadi. Langkahnya berat, tubuhnya lelah, tapi pikirannya penuh tanda tanya. Ia berhenti sejenak, menatap bangunan megah yang berdiri angkuh di atas tanah bekas tumbal. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma besi berkarat bercampur anyir darah samar. Dari arah gedung, kaca-kaca jendela bergetar pelan, mengeluarkan bunyi lirih yang mirip rintihan. Sobahi menelan ludah,
Lalu berbisik pada dirinya sendiri, kutukan ini tidak pernah benar-benar berakhir. Ia tahu, pabrik itu hanya menunggu waktu. Cepat atau lambat, darah akan kembali ditagih. Dan ketika saat itu tiba, ia, satu-satunya saksi, harus siap untuk menghadapinya. Dan kini, setelah kau mendengar bagaimana tanah proyek itu menelan tubuh Sobahi, setelah kau menyimak bagaimana darah, bunga, dan doa-doa kotor dijadikan persembahan agar pabrik sepatu itu berdiri megah di atas nyawa manusia, aku ingin kau menutup matamu sejenak dan bayangkan, setiap batu bata yang menempel di dinding, setiap besi yang berdiri kokoh, bukan sekadar bahan bangunan, tapi penjara gaib yang menyimpan jeritan orang-orang yang ditumbalkan, setiap kali angin berhembus melewati bangunan. Itu, sebetulnya yang terdengar adalah bisikan roh-roh yang haus keadilan, roh-roh yang menolak tidur, roh-roh yang menatap marah kepada siapapun yang berani menikmati hasil dari penderitaan mereka. Dan barangkali malam ini, di ruangan tempatmu mendengarkan kisah ini, roh itu ikut duduk, ikut mendengarkan bersamamu. Menunggu siapa tahu ada pintu kecil dalam hatimu yang terbuka sehingga mereka bisa masuk. Kau bisa pura-pura tidak percaya, kau bisa menertawakannya, tapi coba dengarkan baik-baik. Ketika lampu kamarmu tiba-tiba bergetar, atau ketika ada suara ketukan di jendela meski tak ada siapapun di luar, atau ketika udara mendadak dingin menusuk padahal kipas pun tak menyala, itulah tanda bahwa roh itu hadir, menuntut perhatian, dan yang paling mengerikan, roh itu tidak akan berhenti mengikuti sebelum kau benar-benar menuntaskan cerita ini sampai habis. Jadi jangan pernah berhenti di tengah jalan, jangan keluar sebelum waktu, karena roh-roh itu tidak suka ditinggalkan, mereka tidak suka diabaikan. Dan untuk itu, aku mengajakmu, dengan bisikan pelan yang akan terus menempel di telingamu. Tetaplah stay bersama kami, ikuti setiap kisah horor yang kami hadirkan, tekan tombol subscribe sekarang juga, bukan hanya untuk mendukung, tapi juga sebagai tanda bahwa kau sudah berani membuka pintu ini dan berkomitmen untuk menutupnya bersama-sama. Karena jika kau hanya mendengar separuh lalu pergi, pintu itu akan tetap terbuka, dan roh-roh itu akan mencarimu, mereka akan menagih keberanianmu yang tidak tuntas, dan aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Tapi jika kau subscribe, jika kau stay, jika kau menonton sampai habis, setidaknya kita menghadapi ini bersama, kau tidak sendirian, ada ratusan bahkan ribuan jiwa lain yang ikut mendengarkan, ikut berkomentar, ikut merinding di malam yang sama. Dan bersama-sama kita menjaga agar roh-roh itu tetap terperangkap di dalam cerita, tidak keluar mengganggu dunia nyata. Jadi ingat, setiap kali episode baru hadir, jangan lewatkan, biarkan lonceng notifikasi membawakan panggilan gaib ini ke layar perangkatmu. Biarkan rasa takutmu jadi bagian dari perjalanan yang kita lalui bersama. Karena setiap akhir cerita bukanlah benar-benar akhir, melainkan pintu menuju kisah berikutnya, dan semakin jauh kita melangkah, semakin dalam kita menyelam, semakin banyak rahasia gelap yang menunggu. Maka sebelum aku menutup malam ini, aku hanya bisa berkata, jangan tidur sendirian, jangan matikan suara dalam kepalamu, karena roh Sobahi dan semua korban tumbal tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu. Dan melalui channel ini, melalui cerita ini, mereka punya cara baru untuk berbicara padamu. Stay, subscribe, dan bersiaplah, karena kengerian yang lebih besar selalu menunggu di episode berikutnya.